Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Apriyanti, peserta Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2021, Angkatan 103, Kelompok 4, Sub Kelompok 2. Hari ini saya akan membuat video refleksi tentang pembelajaran Agenda 2. Agenda 2 ini berisi tentang nilai-nilai dasar PNS. Pada Agenda 2 ini, saya dibimbing oleh Bapak Insinyur Agus Priyono Jendro, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang refleksi pembelajaran Agenda 2. Halo, perkenalkan nama saya Ria Apriyanti, peserta Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta Angkatan 103, Kelompok 4, Sub Kelompok 2. Nomor urut saya adalah 308. Dalam Agenda 2 ini, saya dibimbing langsung oleh Bapak Insinyur Agus Priyono Jendro, MSc. Apa saja sih yang dipelajari dalam Agenda 2 ini? Yang dipelajari di Agenda 2 adalah nilai-nilai dasar PNS yang biasa disingkat menjadi ANEKA. Apa saja ANEKA itu? ANEKA itu merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya melalui pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Indikator nilai akuntabilitas yaitu keadilan, kejelasan, integritas, konsistensi, transparansi, keseimbangan, kepemimpinan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Contoh penerapan nilai akuntabilitas dalam lingkungan kerja yaitu sebagai seorang guru, saya harus menjadi guru yang akuntabel dengan bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya, bukan hanya mengajar tapi juga mendidik siswanya. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Indikator nilai nasionalisme terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama berisi tentang pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila kedua mempunyai nilai adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sila ketiga mempunyai nilai mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sila keempat mempunyai nilai bahwa suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Dan terakhir, sila kelima mempunyai nilai sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Contoh penerapan nilai nasionalisme dalam lingkungan kerja yaitu seorang guru harus mengajarkan dan menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada siswanya. Ketiga, yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi terhadap standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku atau tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator nilai etika publik yaitu pertama, memegang teguh ideologi negara Pancasila, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
Ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Contoh penerapan nilai etika publik dalam lingkungan kerja yaitu saya sebagai seorang guru harus bersikap baik, berkata sopan santun, dan melayani orang tua serta siswa dengan baik dan ramah. 4. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan perilaku atau tindakan yang menunjukkan keinginan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Indikator nilai komitmen mutu yaitu efektif, efisien, mutu, adaptif, responsif, inovatif, dan perbaikan. Contoh penerapan nilai komitmen mutu dalam lingkungan kerja yaitu sebagai seorang guru, saya harus mengikuti perkembangan zaman, berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Kelima, anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap atau perilaku yang menjauhi perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara. Indikator nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Contoh penerapan nilai anti korupsi dalam lingkungan kerja yaitu sebagai seorang guru, saya harus menjadi guru yang jujur, berdisiplin waktu, serta berintegritas. Dalam agenda 2 ini, materi yang saya pahami adalah saya dapat mengetahui nilai-nilai dasar PNS serta indikator-indikator yang terkandung dalam nilai PNS tersebut. Materi yang belum saya pahami dalam pembelajaran agenda 2 ini yaitu saya belum terlalu paham untuk mengidentifikasi indikator-indikator nilai dasar PNS yang terkandung di dalam suatu kegiatan karena adanya indikator yang beririsan di antara nilai-nilai dasar PNS tersebut. Upaya yang saya lakukan untuk memahami materi pembelajaran agenda 2 yaitu dengan menanyakan langsung materi yang tidak saya pahami kepada tutor saya yaitu Bapak Agus serta berdiskusi dengan anggota kelompok saya. Kendala yang saya hadapi selama pembelajaran agenda 2 yaitu adanya ketidakstabilan koneksi di internet saya. Dalam pembelajaran agenda 2 ini kami mendapatkan tutor yang sangat baik. Beliau mau mendampingi kami dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran yang dilakukan juga sangat interaktif karena beliau memberikan banyak kesempatan kepada kami untuk menanyakan hal yang tidak kami pahami. Selain itu, beliau juga banyak memberikan nasihat kepada kami serta pengalaman-pengalaman menjadi PNS yang baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus atas bimbingannya selama pembelajaran agenda 2 ini.